Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dery Septian. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Imas Herawati, Olivia Virginita, Tamara Dwi Puspita, Inong Reja Fadila, dan Loza Nandela. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir atau sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pemateri yang pertama untuk membacakan materinya. Baiklah, di sini saya Tamara Dwi Puspita akan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Kesehatan terdiri atas 12 bab dan 205 pasal, 2 pasal ketentuan peralihan. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditunjukkan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Bab 3. Hak dan kewajiban. Pasal 4 sampai pasal 13. Setiap orang berhak, yang pertama atas kesehatan, mempunyai hak yang sama adalah memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Bab 4. Tanggung jawab pemerintah. Pasal 14 sampai pasal 20. Bab 5. Sumber daya di bidang kesehatan. Yang pertama bagian ke-1 tenaga kesehatan pasal 21 sampai pasal 29. Yang kedua bagian kedua fasilitas pelayanan kesehatan pasal 30 sampai 35. Bagian 3 perbekalan kesehatan pasal 36 sampai pasal 1 serta bagian keempat teknologi dan produk teknologi pasal 42 sampai 45. Bab 4. Upaya kesehatan. Bagian kesatuan umum pasal 46 sampai 51 dan bagian kedua pelayanan kesehatan pasal 52 sampai 125 terdiri atas 18 bagian. 1. Pemberian pelayanan. 2. Perlindungan pasien. 3. Pelayanan kesehatan tradisional. 4. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. 5. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 6. Kesehatan reproduksi dan kesehatan sekolah. 7. Kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana. 8. Pelayanan darah. 9. Kesehatan gigi dan mulut. 10. Peningkatan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. 11. Kesehatan mata. 12. Pengaman dan penggunaan sedia farmasi dan alat kesehatan. 13. Pengamanan makanan dan minuman. 17. Pengamanan zat adiktif bedah mayat. Kesehatan ibu dan anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Pasal 126 sampai pasal 140. Bagian kesatuan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Bagian kedua kesehatan remaja. Bagian ketiga kesehatan lanjut usia, pencegahan cacat. Bab 8 Gizi pasal 141 sampai 143.
Bab 9 Kesehatan Jiwa pasal 144 sampai 151. Bab 10 Penyakit menular dan tidak menular pasal 152 sampai 161. Bab 11 Kesehatan Lingkungan pasal 162 sampai 163. Bab 12 Kesehatan Kerja pasal 164 sampai 166. Bab 13 Pengelolaan Kesehatan pasal 167. Bab 14 Informasi Kesehatan pasal 168 sampai 169. Bab 15 Pembiayaan Kesehatan pasal 170 sampai 173. Bab 16 Peran serta masyarakat pasal 174. Bab 17 Badan Pertimbangan Kesehatan pasal 175 sampai pasal 177. Bab 18 Pembinaan dan Pengawasan pasal 178 sampai 187. Bab 19 Penyidikan pasal 189. Bab 20 Ketentuan Pidana pasal 190 sampai 201. Bab 21 Ketentuan Peralihan pasal 2002 sampai 2003. Bab 22 Ketentuan Penutup pasal 204 sampai 205. Ini saya akan membacakan Undang-Undang 36 tahun 2009. Fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan. Pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, tingkat ketiga. Pelaksanaan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. Perizinan dan fasilitas akan ditetapkan oleh PP. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib. Yang pertama, memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Kedua, mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau menteri. Tiga, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamat nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Keempat, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Pemimpin penyelenggara fasilitas kesehatan. Setiap pemimpin penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan. Dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Upaya kesehatan. Yang pertama, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kedua, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Tiga, penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai agama, budaya, moral, dan etika profesi. Orang berhak menerima atau menolak sebagainya atas seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima, memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Dan selanjutnya itu hak menerima atau menolak tindakan berlaku pada penyakit dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, keadaan seseorang yang tidak disadarkan diri atau gangguan mental berat. Dan yang selanjutnya yaitu setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah ditemukan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dan yang selanjutnya itu ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam pemerintah, undang-undang, pengadilan, izin, kepentingan masyarakat atau kepentingan seseorang tersebut, yaitu setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau mencegah kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, yaitu penyelidikan selain penyelidikan polisi negara Republik Indonesia kepada pejabat pegawai negeri sipil tentunya di lingkungan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyelidik sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang kesehatan. Dan yang selanjutnya itu penyelidik berwenang-wenang, yaitu melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan serta keterangan tentang tindakan pidana di bidang kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduganya melakukan tindakan pidana di bidang kesehatan, minimal keterangan dan bahan bukti dari seorang badan hukum sehubungan dengan tindakan pidana di bidang kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindakan pidana di bidang kesehatan. Dan yang selanjutnya wewenang yaitu melakukan pemeriksaan atau penyelidikan bahan atau barang bukti dalam perkara tindakan pidana di bidang kesehatan, yaitu meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindakan pidana di bidang kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu menghentikan penyelidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan bahwa wewenang dilaksanakan oleh pihak penyelidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana pasal 12 pasal, yaitu pasal 190, yaitu pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dilakukan praktik atau pekerjaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien di dalam keadaan gawat darurat, yaitu dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta rupiah. Pasal 192 yaitu setiap orang yang dengan sengajanya memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun dipidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Herawati, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Pasal pertama, 1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Kedua, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. 4. Praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Baiklah, saya akan melanjutkan. 5. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. 6. Ujian kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi keperawatan. 7. Sertifikat. Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan. 8. Sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Baiklah, di sini saya Tamara Dipuspita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Olivia sebelumnya mengenai Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1. Yang kesembilan, ada registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai klasifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan. Yang ke-10, surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Yang ke-11, surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah, daerah, kabupaten atau kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Yang ke-12, ada fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu 13 perawat.
warga negara asing adalah perawat yang bukan berstatus warga negara Indonesia. 14. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. 15. Organisasi profesi perawat adalah wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Kolegium keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. 17. Konsil keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen. 18. Institusi pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai undang-undang keperawatan, yaitu yang selanjutnya yaitu wahana pendidikan keperawatan. Yang selanjutnya disebut wahana pendidikan adalah fasilitas. Nah, selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan keperawatan. Dan yang selanjutnya yaitu pemerintah pusat. Yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang selanjutnya yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang selanjutnya itu menteri. Menteri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Yang pertama, perikemanusiaan. Yang kedua, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan klien. Pasal 3, pengaturan keperawatan bertujuan yang pertama meningkatkan mutu perawat, yang kedua meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, yang ketiga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan yang keempat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bab 2, jenis perawat, pasal 4. Yang pertama, jenis perawat terdiri atas perawat profesional dan perawat vokasi. Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas nurse dan nurse spesialis. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Bab 3, pendidikan tinggi keperawatan, pasal 5 sampai 16. Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan akademi, dan pendidikan profesi. Lalu ada bab 4, registrasi, izin praktek, dan registrasi ulang. Bagian ke-1 umum, pasal 17, bagian kedua registrasi, pasal 18, serta bagian ketiga izin praktek, pasal 19 sampai 27. Bab 5, praktik keperawatan, bagian ke-1 umum, pasal 28, bagian kedua tugas dan wewenang, pasal 29 sampai 35. Bagian 6, hak dan kewajiban, bagian ke-1 hak dan kewajiban perawat, pasal 36 sampai 37. Dan bagian kedua, hak dan kewajiban klien, pasal 38 sampai 39. Bab 7, organisasi profesi perawat, ada pada pasal 41 sampai 43. Kemudian ada bab 8, kolegium keperawatan, terdapat pada pasal 44 sampai 46. Lalu bab 9, konsil keperawatan, terdapat pada pasal 47 sampai 52. Kemudian bab 10, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, pasal 53 sampai 57. Kemudian bab 11, sanksi administratif, terdapat pada pasal 58 sampai 61. Dan yang terakhir bab 13, ketentuan penutup, pada pasal 62 sampai 66. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.